Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan rizki yang banyak, rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan apakah sisa uang belanja atau sisa uang nafkah yang diberikan oleh suami itu menjadi miliknya istri atau tidak. Atau perhiasan yang dipakai oleh istri, yang dibelikan oleh suami, itu menjadi miliknya istri atau tidak. Ya, dalam hal ini terdapat perincian atau penafsilan. Apabila si suami ketika memberikan uang belanja tersebut disertai dengan ungkapan yang jelas, atau tidak dengan ungkapan yang jelas tapi disertai dengan tujuan menghadiahkan, biqasdi ihdain, maka pemberian itu menjadi hak miliknya istri. Termasuk perhiasan yang dibelikan oleh suami. Apabila ketika suami membelikan perhiasan itu memang ada tujuan menghadiahkan terhadap istrinya, atau dengan ungkapan yang jelas bahwasanya perhiasan itu diberikan kepada istrinya, maka menjadi miliknya istri. Tetapi apabila ketika suami memberikan uang tersebut tanpa ada pernyataan jelas, atau ketika membelikan perhiasan terhadap istrinya, si suami tidak ada tujuan menghadiahkan, apalagi pernyataan yang jelas, maka pemberian itu statusnya masih miliknya suami. Ya, jadi dalam hal ini lebih jelasnya para pemirsa bisa menyimak video di atas yang berkaitan dengan apakah pemberian suami itu menjadi hak miliknya istri. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan banyak rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hakul adami itu masih berlaku dalam pasangan suami istri. Ya. Sehingga si istri tidak boleh seenaknya menggunakan harta suami, dan sebaliknya si suami juga tidak diperbolehkan menggunakan hartanya istri tanpa izin dari istri. Apabila si suami atau si istri ini menggunakan harta tanpa izin pemiliknya, maka tidak ada bedanya dengan mengambil miliknya orang lain. Jadi hukum hakul adami ini masih tetap berlaku meskipun sudah terjadi pasangan suami istri. Ya, ini perlu diperhatikan. Lantas bagaimana ketika seorang istri itu sudah terlanjur menggunakan hartanya suami tanpa izin suaminya, sudah terlanjur menggunakan sisa uang belanjanya, sudah terlanjur menjual perhiasan yang dibelikan oleh suaminya tanpa izin suaminya, apakah ini tetap hukumnya haram atau bagaimana? Ya, hukumnya tetap haram apabila tanpa izin suami, karena itu sama saja menggunakan, membelanjakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Ya, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah izin itu bisa diperoleh dengan dua cara. Ya. Izin itu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan ungkapan yang sharih. Izin itu bisa diperoleh dengan ungkapan yang sharih. Al-idnus sharih, ya. Ini bisa ditemukan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga termaktub dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Jadi izin itu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan ungkapan yang jelas. Seperti misalkan, Mas, uang sisa belanjanya saya pakai ya, Mas perhiasannya saya jual ya, Mas uangnya saya ambil ya. Ini contoh dari izin yang dengan kalimat yang jelas. Nah, kemudian cara yang kedua ialah al-idnul mafhumu min ittiradil urfi wal adah. Jadi izin yang dipahami dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Contohnya misalkan seorang istri menggunakan harta suami tanpa izin suaminya, digunakan untuk bersedekah atau digunakan untuk membantu keluarganya. Nah, tetapi si istri ini memiliki dugaan kuat bahwasanya suaminya itu mengizinkan. Memiliki dugaan kuat bahwasanya suaminya itu merelakannya, meskipun uangnya itu digunakan untuk bersedekah tanpa seizinnya. Nah, apakah seperti ini boleh? Boleh. Dengan catatan dugaan kuatnya itu memiliki indikasi, ya,
memiliki korinah, yaitu apabila suaminya memang seseorang yang memiliki kebiasaan dermawan, memiliki sifat dermawan dan tidak pelit. Artinya seorang istri sudah tahu suami saya itu biasanya memang pasti diizinkan kalau misalkan saya izin. Artinya memang dugaan kuatnya itu memiliki pijakan, memiliki indikasi seperti itu. Jadi kalau misalkan si istri itu memiliki dugaan kuat seperti itu, yang kenyataannya memang suaminya itu memiliki sifat dermawan, tidak pelit, maka boleh, karena sejatinya itu sudah mendapatkan izin. Tetapi apabila si suami ini termasuk orang yang tidak dermawan, bahkan termasuk orang yang pelit, bahkan termasuk suami yang sulit sekali memberikan izin apabila hartanya digunakan untuk bersedekah, misalkan seperti itu, maka meskipun si istri memiliki dugaan kuat bahwasanya suami merelakannya, tetap tidak bisa dibenarkan. Artinya tetap tidak diperbolehkan. Sejatinya si istri belum mendapat izin, ya, karena ini tetap dikembalikan kebiasaan suaminya itu seperti apa, ya. Jadi izin itu bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan ungkapan yang jelas, kemudian yang kedua ialah dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, ya, seperti yang saya contohkan barusan itu, ketika suaminya memang memiliki sifat dermawan, tidak pelit, dan sudah biasa si suami ini merelakannya kalau uangnya digunakan untuk bersedekah, maka dugaan kuat yang ada dalam perasaannya si istri itu memiliki korinah lah seperti itu. Kesimpulannya adalah dikembalikan kepada pemilik harta tersebut, baik itu suami atau orang lain. Jadi para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan izin, ya. Izin terhadap suami atau terhadap orang lain. Semoga bisa memberi manfaat, menjadi tambahan ilmu kepada para pemirsa semuanya. Apabila ada hal yang masih mau dipertanyakan, bisa melalui di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.